sepatu ini mendapatkan improvement yaitu lebih empuk, kemudian dia durability-nya lebih bagus. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya sepatu finalis NBA yaitu Jayson Tatum, dan ini merupakan Jordan JT2. Ada beberapa hal menarik yang perlu dibahas dari sepatu ini karena ketimbang generasi sebelumnya dia punya durability yang lebih bagus, kemudian sekarang cushioningnya jauh lebih nikmat ketimbang generasi yang pertama. Oke, buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, mendingan saksikan video ini dulu sampai selesai. Oke, sebagai permulaan kita bahas dari boxnya dulu, dan ini tidak ada bedanya ketimbang generasi yang pertama. Masih ada logonya Jayson Tatum seperti ini, kemudian tag size, lalu logo Jordan, dan kalau Anda lihat di dalamnya juga sama kayak gini, ada logo Jumpman-nya, papernya, dan dia juga ada logo Jayson Tatum. Gak ada perubahan ketimbang generasi yang pertama. Selanjutnya kita bahas sepatunya ya. Nah, sekarang ini sepatunya ada logo JT di sini. Lalu ada tulisan Find a Way di sini, dan kita lihat kalau di bawah ini ada logo Jumpman, lalu ada tulisan Air Strobel, dan di sini ada nomornya Jayson Tatum nomor 0, lalu di sini ada logo Jumpman lagi. Gak lupa kalau di insole ini juga ada tulisan JT-nya lagi. Jadi sepatu ini sebenarnya simpel banget. Oh iya, ada nama anaknya, Deuce, seperti ini. Jadi memang ini sepatu yang bisa dibilang simpel banget. Tapi menurut saya desainnya agak nyeleneh nih ketimbang generasi pertama yang menurut saya tampil keren gitu ya. Ini ada outrigger, dan ini juga bahan tekstil yang menurut saya agak awkward. Jadi kalau warnanya standar banget, ini sepatu malah terlihat aneh. Secara tampilan desain saya sebenarnya kurang suka sih dengan sepatu ini. Jadi nilainya cukup di 8 dari 10. Oke, sekarang kita mulai bahas dari traksinya dulu. Jadi sepatu ini tuh sebenarnya traksinya dikit banget. Bagian belakang terus terpisah seperti ini oleh plastik. Kemudian di depan lagi, dan ini ada lagi terpisah. Lalu di depan lagi. Di sini juga ada outrigger yang sebenarnya fungsinya minim banget. Dan kalau saya rasakan, ini sepertinya traksinya butuh waktu break in. Jadi ini penggunaan kedua kali. Yang pertama itu di lapangan yang berdebu, saya beberapa kali agak slip dan kurang menempel gitu rasanya. Tapi percobaan kedua dan ini akan yang ketiga, saya rasa akan lebih bagus lagi karena yang kedua itu udah sedikit menggigit ya sepatu ini. Nah, terus kayaknya kalau menggunakan sepatu ini saya saranin di lapangan yang bersih aja, kayak misalnya indoor yang kayunya bersih, itu salah satu rekomend untuk menggunakan sepatu Jayson Tatum ini. Tapi sayangnya sepatu ini tuh untuk digunakan lari-larian menurut saya kurang nyaman ya. Jadi dia itu kurang fleksibel untuk Anda yang mainnya cepat. Untuk lari-larian tidak seperti GTK 3 yang curve banget. Ini tuh agak menahan di bagian tengah. Apalagi Anda lihat di sini ada plastik yang tebal banget. Ini sedikit mengganggu Anda. Jadi kalau misalnya gesit banget mainnya, ini kayaknya bukan pilihan terbaik untuk Anda miliki. Oke, secara keseluruhan traksinya ini tapi lebih kuat ketimbang generasi yang pertama. Ingat kan kalau generasi yang pertama itu saya pegang-pegang dengan jari aja itu udah terlihat terkikis. Tapi kalau yang ini lebih kuat. Kalau misalnya Anda mainkan di lapangan outdoor sesekali, gak ada masalah nih menggunakan Jayson Tatum 2 ini. Secara keseluruhan untuk traksi dan transisi menurut saya angkanya 8 dari 10. Oke, yang kedua kita bahas soal bantalannya, dan sekarang menggunakan
full air zoom strobel. Kemudian di bawahnya ini ada Eva foam, jadi dia terasa empuk banget sejak awal penggunaan. Bahkan kalau Anda baru nyobanya di toko, itu udah kerasa ini adalah sepatu yang empuk banget. Ketimbang generasi yang sebelumnya ini ada plus minus. Kalau yang generasi sebelumnya itu ada bouncy-bouncy-nya, tapi kalau yang generasi ini dia lebih ke meredam. Jadi kalau misalnya Anda lompat tinggi terus pendarat, itu impact protectionnya bagus banget pakai yang ini. Dan ini jadi nggak ada masalah buat Anda yang bobotnya besar sekalipun, karena dia juga lebih awet, udah nggak ada penyangga yang riskan gitu ya kayak di generasi pertama. Dan kalau dibandingkan sih saya lebih suka yang ini ya, karena nggak tahu kenapa air strobel itu kayak nyaman gitu ya di kaki, dan kalau impact protectionnya bagus, kita main juga rasanya lebih nyaman. Tapi kayaknya sepatu ini cocok-cocokan lagi kalau misalnya bobot Anda besar, kayaknya umur pakainya juga nggak terlalu panjang. Ada tambahan untuk bantalan, jadi dia tuh insole nggak bisa dilepas nih karena dilem kayak gini, tapi saya udah pegang-pegang tidak terlalu tebal. Dan ini juga kalau kita lihat sampai bagian depan tidak ada ventilasi. Ini merupakan sepatu yang sebenarnya agak gerah, apalagi kalau Anda mainkan di lapangan yang kayak gini nih yang minim ventilasi, dan ini terasa sesak banget kalau Anda pakai kaos kakinya tebal. Secara keseluruhan cushioning dari sepatu ini saya beri nilai 8,8 dari 10. Nah, secara sizing saya lebih suka JT2 ketimbang yang generasi pertama. Karena kalau yang pertama itu agak sempit di samping, sementara dia panjang banget sizingnya. Tapi kalau yang ini agak lebih lebar, dan sejak awal penggunaan untuk saya memilih true to size itu nggak ada masalah sama sekali. Dan buat Anda yang kakinya ramping atau misalnya normal aja, pilih aja true to size. Sementara kalau Anda yang emang terbiasa dari awal pakai kaos kakinya sering double atau kaki Anda lebar banget, pilih upsize sedikit, kayaknya nggak ada masalah. Berlanjut ke bahan atas. Nah, kalau bahan atas ini sebenarnya dia minim waktu break in, tapi ada beberapa colorway yang kayak gini nih, misalnya denim gini. Ini agak kaku di awal penggunaan. Anda harus menggunakannya beberapa kali dulu supaya dia bisa melunak dan lebih membungkus kaki Anda. Oh iya, catatan pentingnya adalah dia itu minim ventilasi. Jadi di bagian samping kemudian di depan ini nggak ada yang namanya rongga-rongga untuk membuat kaki Anda lebih dingin ketika bermain. Nah, satu-satunya ventilasi itu ada di lidah bagian bawah kayak gini nih. Nah, kayak gini nih, ini bikin adem nih di bawah sini. Tapi overall di sini terus di samping ini tuh gerah banget. Secara keseluruhan kalau ini colorway yang saya suka ya, blue void denim kayak gini. Dan kalau Anda ingin menggunakannya misalnya casual juga nggak ada masalah karena tampilannya keren. Nah, sekarang kita bahas soal keseluruhan bahan atas. Oke, jadi di lidah ini sebenarnya lidahnya nggak ada perbedaan ketimbang yang generasi sebelumnya. Tidak terlalu tebal juga kayak gini. Terus kalau Anda lihat juga di bagian bawah berlubang kayak gini. Lalu di depannya ini tidak ada ventilasi tapi dia cukup kokoh. Lalu di sini ada containment lagi, jadi mendouble bagian atasnya untuk membuatnya tentu lebih aman. Oke, di bagian samping ini penuh plastik. Dan kalau Anda lihat di bagian belakang juga masih ada tekstil-tekstil yang membuat kesan premium. Oke, yang saya suka dari sepatu ini adalah dia punya padding yang tebal. Di pergelangan kayak gini, kemudian di bagian belakang. Ini tebal banget. Jadi kalau Anda ikat sepatu dengan kencang, kayaknya langsung masuk banget kaki ke bagian bawah. Apalagi sepatu ini kortilnya bagus. Jadi buat guard yang suka sepatu empuk kortilnya bagus, JT2 saya rekomendasikan untuk Anda. Oke, kemudian talinya. Talinya ini tidak terlalu panjang ya. Kemudian dia juga untungnya tidak licin. Jadi ngikatnya satu kali aja tuh sebenarnya udah cukup. Tapi saya saranin ikatnya 2 kali aja. Biar di game cepat Anda tidak perlu menyesuaikan lagi ketika talinya kendur. Oke, karena plus minus tersebut saya beri nilai sepatu ini bahan atasnya 9 dari 10.
Yang terakhir kita bahas soal kunciannya. Salah satu sepatu basket pendek yang punya kuncian bagus karena dia itu mendesak banget di bagian pergelangan, kayaknya masuk banget gitu ya. Terus di bagian samping ini bikin kokoh banget. Jadi kalau Anda mendarat, kayaknya tuh kaki menapaknya sempurna banget. Dia juga kalau buat Anda yang suka godek-godek, ini tuh wallnya tebal banget. Jadi nggak bikin kaki Anda melencur berlebihan. Apalagi di bagian samping sini, ini juga bahannya di double kayak gini. Jadi kayaknya kemungkinan kecil membuat kaki Anda tidak aman. Nah selanjutnya di bagian dalam juga sama kayak gini ya. Dan kalau Anda ingin terbungkus lebih dalam lagi, ini talinya tinggal diikat kencang aja. Sepatu ini core feel-nya bagus banget. Di bagian depannya ini terasa banget lapangan. Terus di bagian belakang juga sebenarnya nggak terlalu tinggi. Jadi low to the ground-nya dapat banget. Oke, saya suka sih sepatu yang karakternya kayak gini, apalagi dia punya impact protection yang bagus. Secara keseluruhan nilai dari kunciannya 9,3 dari 10. Oke, jadi secara keseluruhan sepatu ini mendapatkan improvement yaitu lebih empuk, kemudian dia durability-nya lebih bagus. Sementara bobotnya tetap ringan, kemudian tampilannya menurut saya malah menurun ketimbang yang generasi pertama. Dan buat Anda yang ingin membeli sepatu ini, saya sarankan tunggu sebentar lagi aja karena pasti akan diskon. Sepatu ini biasanya kurang laris di pasaran. Dan untuk secara keseluruhan nilainya adalah 8,6 dari 10 penilaian Headsus Indonesia. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.